Baik, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu materi B, yaitu bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah hasil dari akar merupakan bilangan irasional. Gitu ya. Jadi apa itu bentuk akar? Adalah hasil dari akar merupakan bilangan irasional. Nah, berarti kita harus paham apa itu bilangan irasional. Nah, dalam matematika bilangan itu ada dua bilangan, ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibuat pecahan. Bilangan irasional tidak bisa dibuat pecahan. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu bentuk akar, kita harus tahu dulu bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional bisa dibuat pecahan, bilangan irasional tidak bisa dibuat pecahan. Contoh dari bilangan rasional 1, 2, 0,5. Nah, kenapa 0,5 merupakan bilangan rasional? Karena 0,5 bisa dibuat pecahan, yaitu berapa? 1/2 ya. Nah, ini contoh bilangan rasional. Kalau bilangan irasional, contohnya yang tidak bisa dibuat pecahan berapa? Nah, biasanya cirinya itu bilangan yang koma-koma, yang gak ada ujungnya, misalkan 0,1, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan irasional ya. Tapi kalau koma-komanya beraturan dan bisa dibuat pecahan, nah itu bukan bilangan irasional tapi bilangan rasional ya. Jadi ini sebelum bisa membedakan bentuk akar dan bukan, kamu harus paham dulu bilangan rasional dan irasional. Nah, berarti ini contoh bentuk akar. Yaitu akar 2. Kenapa akar 2 merupakan bentuk akar? Ya silakan aja cari akar 2, hasil dari akar 2 berapa. Kalau pakai kalkulator pasti 1, sekian lah. Maka gak bisa dibuat pecahan ininya. Maka ini merupakan bentuk akar. Terus akar 3 ini juga sama. Akar 5 ini juga sama. Koma-koma dan gak bisa dibuat pecahan, maka ini bukan bentuk akar. Kalau bentuk akar berapa? Contoh yang bukan. Nah, sekarang kamu harus bisa membedakan mana yang bukan. Nah, kalau yang bukan bentuk akar, yaitu akar yang sering kita temui atau yang hasilnya rasional. Seperti akar 4, berapa hasilnya? 2. Terus akar berapa? Akar 16, hasilnya 4. Nah, kan 2 bisa dibuat pecahan. Bisa 4/2, bisa 6/3 dan seterusnya ya, termasuk ini. Jadi kamu harus bisa membedakan mana bentuk akar dan mana bukan bentuk akar ya. Nah, baik, untuk materi B1-nya ya, yang ke-1 yaitu menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar yaitu artinya menyederhanakan dari bentuk akar. Caranya yaitu langsung aja ke contoh lah supaya lebih mudah. Contoh misalkan sederhanakan akar, sederhanakan ya, misalkan yang A akar 24. Yang kedua misalkan contoh akar 300.
Nah, untuk materi yang pertama dari B yaitu menyederhanakan bentuk akar, jadi kita akan menyederhanakan dari bentuk akar ini. Caranya untuk menyederhanakan bentuk akar yaitu cari dua buah bilangan apabila dikalikan, yaitu hasilnya 24. Hasilnya 24. Tapi salah satunya harus merupakan bilangan bukan bentuk akar. Contoh, kalau misalkan 24 ini kita pilih 12 kali 2, 12 kali 2 berapa? 24. Ya, betul. Cuman kalau kita keluarkan akar 12 dan akar 2 ini sama-sama bentuk akar. Sedangkan untuk menyederhanakan salah satu angkanya harus merupakan bilangan bukan bentuk akar. Maka kalau dipilih 12 kali 2, ini nggak bisa. Maka yang akan kita pilih yaitu berapa? Ya, salah satunya harus bilang akar, yaitu 4 kali 6. Ya. 6 kan 24. Maka kalau kita keluarkan akar 4 dikali akar 6. Nah, kalau akar 4 dan akar 6, akar 4-nya merupakan bukan bentuk akar 6-nya bentuk akar. Maka nah ini boleh. Maka akar 4 berapa? 2. Akar 6 ya udah gak bisa. Nah, jadi 2 akar 6 untuk sederhana dari 24. Langsung yang B. Nah, yang B juga sama, ada 300. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 300? Tapi salah satunya harus bilangan akar. Salah satunya harus bilangan bukan bentuk akar. Maka berapa? Ada, yaitu berapa? 100 kali 3. Jadi akar 100 dikali akar 3. Akar 100 berapa? 10. Akar 3 ya udah tulis lagi akar 3. Nah, jadi seperti ini untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, sekarang materi B2-nya yaitu adalah operasi bentuk akar. Nah, pada operasi bentuk akar itu dibagi ke dalam 3 ya. Ada yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Saya akan bahas pertama dulu ini ya. Kita tulis aja dulu. Yang kedua atau satu-satu aja lah. Ini ya, penjumlahan dulu aja dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar yaitu bisa dijumlahkan, atau ini catatan atau syarat, bisa dijumlahkan kalau akarnya sejenis. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita di visualisasi atau di di dalam dunia nyata, kalau misalkan 2 sapi ditambah 2 ayam, ini bisa dijumlahkan tidak? Berapa hasilnya 2 sapi ditambah 2 ayam? Kan nggak bisa dijumlahkan karena beda jenis. Ini sapi, ini ayam. Nah, maka dalam bentuk akar pun sama, khusus penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya harus sejenis. Maka secara umum dapat tulis seperti ini. Jikalau untuk penjumlahan dulu ya, ada A akar B ditambah C akar B, maka depannya dijumlahkan. Nah, ini kurung salah di sini. A tambah C, belakangnya tulis 1 kali akar B. Nah, maksud yang sama sejenis itu mananya? Nah, ini akar B-nya harus sama. Kalau yang di depan akar mah itu bebas. Maka rumusnya depan tambah depan, karena ini penjumlahan, belakang 1 kali. Nah, gimana kalau pengurangan? Nah, kalau pengurangan sama seperti penjumlahan, cuman tandanya aja. Kalau tadi tambah, ini kurang. Pengurangan juga sama, harus sejenis. Maka
A kurang C akar B 1 kali. Contohnya aja di sini ya, cukup contoh yang kita penjumlahan dulu lah. Yang ke satu, misalkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Maka ini gimana? Sesuai dengan rumus ini. Depan, belakang 1 kali. Berarti di depannya berapa? 2, ini depannya 5. Berarti 2 tambah 5 akar 3 atau sama dengan 7 akar 3. Nah, ini penjumlahannya. Gampang. Contoh pengurangan. 2 akar 3. Nah, ini kan pengurangan, kita kurangi aja. Kurangi 5 akar 3. Maka depan 2. Nah, ini kan pengurangan, berarti 2 kurang 5 belakang 1 kali akar 3 sama dengan 2 kurangi 5 negatif 3 akar 3. Nah, ini ya untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, sekarang masih penjumlahan dan pengurangan, cuman contohnya yang agak bervariasi. Nah, misalkan ini masih tentang penjumlahan dan pengurangan. Misalkan gimana kalau hitunglah satu akar 27 dikurangi akar 12. Dan misalkan nomor 2-nya akar 75 ditambah akar 48. Nah, gimana kalau soalnya seperti ini? Sedangkan penjumlahan atau pengurangan bentuk akar kan harus sama akarnya. Sedangkan ini beda. Ya. Ini ada isinya atau tidak. Nah, sebelum kita berkesimpulan ada isinya atau tidak, lihat dulu ini 27, ini 12. Meskipun beda, tapi kita bisa disamakan dulu dengan cara disederhanakan. Makanya materi sebelum ini kan menyederhanakan bentuk akar. Maka supaya bisa sama, akar 27 kita rubah jadi berapa? 9 kali 3 dikurang akar 4 kali 3 kan 12. Maka ini hapus dulu aja ya. Nomor 2 sama dengan, kan akar 9 bisa dikeluarkan berapa? 3. Akar 3 udah biarin. Kurang 4 bisa dikeluarin jadi 2. Akar 3 biarin. Nah, meskipun ininya beda kan kita bisa disederhanakan sehingga akarnya sama. Nah, ini baru bisa dijumlahkan. Gimana? Depan, belakang 1 kali. 3 kurangi 2, 1. Kalau 1 gak usah ditulis, langsung aja akar 3. Nah, ini contoh soal nomor 2 yang dimana si soalnya itu tidak langsung sama ininya akarnya. Maka tugas kita menyamakan dulu dengan cara disederhanakan. Nah, kita coba-coba aja dulu. Kira-kira 75 itu berapa kali berapa? Nah, ternyata 75 itu bisa, itu 25 kali 3 kurang 48. Nah, kita bisa gak disederhanakan berapa kali berapa? Ternyata ada, yaitu 16 kali 3. Maka akar 25 dikeluarkan kan jadi 5. Akar 3 udah biarin. Kurang 16 bisa keluar jadi 4. Akar 3 nya biarin. Maka kalau sudah, ini kan sudah sama belum? Nah, ini sudah sama, akar 3 sudah sejenis. Maka depan belakang 1 kali. Ini tambah tadi ya, soalnya ya tambah sehingga ini 5 tambah 4 akar 3 sama dengan 9 akar 3.